adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Yuk mari kita ibadah sekolah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Sebentar lagi kami akan ibadah sekolah minggu. Kita akan menaikkan pujian dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, halia amin. Apakah teman-teman hari ini bersukacita? Yuk kita menyanyikan "O Sukacitaku". Adik-adik, Allah kita itu besar, kuat, dan perkasa. Mari kita nyanyikan lagunya. Allahku besar, kuat, dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat, dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya.
Adik-adik, ada kabar yang kurang menyenangkan nih. Ibadah kita tatap muka buat adik-adik kelas 1 sampai kelas 6 yang harusnya dimulai minggu ini harus kita tunda dulu karena ada kemungkinan COVID naik di bulan Februari hingga Maret. Tapi adik-adik jangan sedih terus ya, karena kita masih bisa beribadah bersama di YouTube maupun di Zoom. Buat adik-adik yang kelas kecil, adik-adik bisa mengikuti melalui YouTube. Dan buat adik-adik kelas 1 sampai dengan kelas 6 bisa mengikuti melalui Zoom. Yuk mari kita jaga kesehatan sama-sama, jangan lupa pakai maskernya agar kita bisa segera bertemu dan beribadah bersama. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahannya dimasukkan ke amplop, lalu kasihkan ke orang tua agar saat orang tua ke gereja bisa dimasukkan ke dalam kotak yang ada di gereja. Sekarang mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami akan memberikan persembahan, berkatilah agar persembahan ini bisa membangun gerejamu dan lebih memuliakan nama-Mu lagi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan Yesuslah penolongku. Salam adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Yuk, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, atas kasih karunia-Mu. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, mari Tuhan Engkau yang memberkati firman-Mu pada pagi hari ini. Bila firman-Mu menjadi rema dan menjadi teladan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dengan judul Yesus mencelikkan mata orang buta.
Aku pengen melihat dunia ini, indahnya dunia. Kalau orang cerita, pohon-pohon begitu indah, matahari bersinar terang. Aku hanya bisa merasakan, tapi tidak bisa melihat. Tuhan, tolong Tuhan, aku ingin bisa melihat Tuhan. Selama ini aku tidak bisa melihat. Tolong jamah Tuhan, jamah. Sembuhkan mataku yang buta ini. Adik-adik, itulah doa dari Bapak yang buta yang berasal dari kota Betsaida. Nah, Adik, kota Betsaida itu tempat dibesarkannya Petrus, Filipus, dan Andreas. Nah, saat itu mereka bertiga bersama Tuhan Yesus datang ke kota Betsaida. Dan orang-orang di Betsaida bersama-sama mereka dengan senang, dengan semangat menyambut kedatangan Tuhan Yesus, menyambut kedatangan Petrus, Andreas, dan Filipus. Dan adik-adik, teman-teman dari Bapak yang buta ini, yang ada di kota Betsaida, mereka mengajak Bapak yang buta ini untuk datang bertemu dengan Tuhan Yesus. Tok, 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 tok. Saudaraku, temanku, ayo bersiaplah. Tuhan Yesus mau datang, dia sudah sampai ke pintu gerbang. Kamu pasti bisa dijamah Tuhan, kamu pasti bisa sembuh. Matamu bisa melihat. Adik-adik, Bapak yang tadi buta, kaget adik-adik. Banyak saudaranya, temannya yang mengasihinya, yang datang ke rumahnya untuk membawa dia kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, dia bersiap-siap, ganti baju, cari tongkat ya Bapak tadi, cari tongkatnya. Tongkatnya di mana? Wah, tongkatnya diambil adik-adik. Tongkatnya diambil. Ya, aku udah siap, udah ganti baju. Ayo, antarkan aku ke Tuhan Yesus. Adik, akhirnya teman-temannya menggandeng orang buta itu datang kepada Tuhan Yesus. Ketika orang buta dan teman-temannya tadi ketemu Tuhan Yesus memandang orang buta tadi. Tuhan Yesus dipenuhi oleh belas kasihan. Dia mengasihi orang yang buta ini, sehingga Tuhan Yesus menggandeng orang buta ini. Nah, adik-adik, apakah Tuhan Yesus menyembuhkan di kota itu dengan diketahui banyak orang? Ternyata tidak. Tuhan Yesus punya cara untuk menyembuhkan Bapak yang buta ini. Dia menggandeng orang buta ini keluar dari kota, dibawa ke tepi kota, ke luar dari kota itu. Akhirnya mereka berdua, ya, Tuhan Yesus menggandeng orang buta itu untuk pergi keluar kota. Jadi ketika sudah tiba di luar kota, Tuhan Yesus meludahi mata orang buta itu. Diludahi, terus kedua tangan Tuhan Yesus ditaruh di kedua mata orang buta itu. Orang buta itu merasakan hangatnya tangan Tuhan Yesus, mengalir kasih Tuhan. Dan Tuhan Yesus berdoa, Bapa, sembuhkanlah mata orang buta ini. Dan ketika itu adik-adik, Tuhan Yesus berkata, hai Bapak, bagaimana sudah bisa melihat? Bapak itu
Bapak itu menjawab, hanya bayang-bayang pohon, orang-orang tidak jelas, hanya seperti bayang-bayang. Akhirnya Tuhan Yesus meletakkan kembali tangannya ke mata orang buta itu. Dengan kasih-Nya yang luar biasa, Tuhan Yesus tempelkan di kedua matanya. Aliran kasih Tuhan Yesus ada di bapak orang buta ini. Dan Yesus menjawab, gimana? Apa yang kamu rasakan? Akhirnya bapak orang buta itu melihat, oh, aku udah melihat jelas. Oh, ada pohon-pohon, ada warna hijau, ada bunga-bunga. Oh, indah dunia ini. Terima kasih Tuhan, aku sudah bisa melihat. Adik-adik, bapak yang buta ini sungguh bersyukur. Doanya sudah dijawab. Tuhan memberikan pertolongannya kepada bapak yang buta ini. Tuhan jamah, Tuhan menjawab doa, Tuhan menolongnya. Adik-adik, Tuhan punya cara sendiri-sendiri. Tidak langsung, tidak sama pertolongan yang diberikan Tuhan kepada orang buta ini, atau kepada orang yang mati, kepada orang yang lumpuh. Tuhan mengerti akan kehidupan kita semuanya. Kalau adik-adik mungkin mengalami masalah, mengalami suatu hal yang tidak baik dalam hidup, terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan memberi pertolongan tepat sesuai dengan waktunya, dan pertolongan Tuhan tidak terlambat. Adik-adik, ada satu kesaksian di dalam hidup tante. Ya, beberapa waktu yang lalu suami tante itu jatuh dari pohon kelapa dan mengenai kepala. Saat itu pikiran hati tante habis, adik-adik. Pikirannya, wah, kalau kena kepala, jatuh kena paving, pasti terjadi hal yang tidak baik. Saat itu apa yang tante lakukan? Tante berdoa kepada Tuhan, mohon pertolongan kepada Tuhan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tidak terjadi gagal otak, supaya tidak terjadi kepalanya menjadi tidak normal. Tante berdoa, dan banyak orang-orang beriman, banyak orang-orang Kristen yang mendukung dalam doa. Akhirnya adik-adik, suami tante Erni dibawa ke rumah sakit, diperiksa di ronsen. Puji Tuhan, lewat doa orang-orang yang benar, memakai para dokter, para medis, sehingga kepala dari suami tante Erni tidak apa-apa, hanya perlu dijahit walaupun dalam. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan yang luar biasa. Nah adik-adik, ketika adik-adik dalam masalah, ketika adik-adik dalam sebuah kehidupan yang penuh dengan ketidakbaikan dalam hidup ini, tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan beribu-ribu tahun mampu membuat mujizat, mencelikkan mata orang buta. Saat ini pun Tuhan mampu memberikan pertolongan untuk doa-doa yang kita kepanjatkan kepada Tuhan, untuk seruan dari hati kita, seruan doa kita. Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Yuk, kita saat ini terus percaya kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan. Saat-saat ini bukan saat-saat yang baik, tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan memberikan kebaikan, memberikan pertolongan, dan Tuhan memberikan mujizat dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, yang penuh dengan hikmat yang dari Allah sendiri. Kita akan bersama-sama menghafalkan ayat
hafalan pada saat ini. Ayat hafalan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang 10 ayat 38. Demikian firman Tuhan, Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Sekali lagi, Kisah Para Rasul 10 ayat 38, Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau tetap percaya, kami mau tetap berdoa, bahkan kami mau tetap berserah dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami itu adalah seizin-Mu. Kami percaya Tuhan, tepat sesuai dengan waktu Tuhan, Tuhan memberikan jawaban atas seru doa kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hati-hati, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa di minggu depan masih di YouTube channel Gea Dr. Cipto jam 11:30 ya.